Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, saya Febri Sabrian, NIM 120802170045. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, program studi agroteknologi angkatan 20. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas penyuluhan yang judulnya Teknologi Pasca Panen Sayuran. Seperti yang kita ketahui, untuk sayuran hortikultura lainnya merupakan produk pertanian yang mudah busuk, sehingga penanganannya mulai dari saat panen harus hati-hati agar kualitasnya dapat terjaga sampai ke tangan konsumen dan memperoleh harga jual yang tinggi. Bila telah dipanen, tidak ada perlakuan yang dapat meningkatkan kualitas hasil sayuran. Yang dapat dilakukan adalah mempertahankan kualitas tersebut. Nah, tujuan untuk menerapkan teknologi pasca panen ini yang pertama, menjaga mutu agar kenampakan, tekstur, cita rasa, dan nilai nutrisi lebih baik, untuk melindungi keamanan penanganan. Lalu untuk mengurangi susut dari saat panen sampai produk tersebut dikonsumsi. Usaha untuk memperpanjang umur simpan. Yang harus kita ketahui, pemanenan sayuran harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai terjatuh, tergores, memar, dan sebagainya, karena luka yang disebabkan oleh hal tersebut akan menyebabkan terjadinya pembusukan akibat peningkatan laju respirasi. Untuk menghindari kerusakan sayuran pada saat pemanenan, perlu diperhatikan yang pertama itu jangan sampai sayuran hasil panen terjatuh. Lalu gunakan alat panen, gunting atau pisau yang tajam agar pemotongan itu lebih baik. Lalu siapkan wadah atau keranjang. Penanaman hasil panen harus kuat, permukaan bagian dalamnya halus dan mudah dibersihkan. Lalu kita melakukan yang namanya pengumpulan. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap pengumpulan. Yang pertama itu lokasi pengumpulan harus didekatkan dengan tempat pemanenan agar tidak terjadi penyusutan atau penurunan kualitas akibat pengangkutan dari dan ke tempat penampungan. Yang kedua, perlakuan atau tindakan penanganan dan spesifikasi wadah yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik komoditi sayuran. Lalu yang ketiga, wadah sebagai tempat penampung antara lain berupa keranjang, peti atau karung goni. Lalu yang keempat, produk segar harus dihindarkan dari kontak langsung sinar matahari. Sortasi harus juga dilakukan. Sortasi merupakan kegiatan memisahkan sayuran dan yang berkualitas kurang baik seperti cacat, luka, busuk, dan bentuknya tidak normal dari sayuran yang berkualitas baik. Pada proses sortasi dilakukan proses pembersihan, yaitu membuang bagian yang tidak diperlukan seperti daun tua, cacat, atau busuk. Lalu kita lakukan pencucian, dilakukan agar sayuran terbebas dari kotoran, hama, dan penyakit. Dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir, yang bertujuan untuk menghindari kontaminasi. Pencucian dengan air juga berfungsi sebagai free cooling untuk mengatasi kelebihan panas yang dilakukan produk saat proses pemanenan. Pada beberapa jenis sayuran tertentu, misalnya kubis bunga, dilakukan perempelan atau trimming, yaitu pemotongan, menghilangkan bagian tanaman tertentu yang tidak disukai tanaman
atau menyebabkan umur simpan menjadi lebih pendek. Perempelan dilakukan untuk membuang bagian sayuran yang rusak atau yang luka, warna yang berubah atau cacat bentuknya agar penampilan komoditas sayuran tetap bagus. Lalu kita lakukan grading atau pengkelasan. Pengkelasan yang dimaksud untuk mendapatkan sayuran yang bermutu baik dan seragam dalam satu golongan atau kelas yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Atas permintaan konsumen, pengkelasan dilakukan berdasarkan berat, bersih, bentuk, rupa, warna, bebas dari penyakit, dan cacat lainnya. Lalu kita melakukan pengemasan. Pengemasan sayur harus dilakukan dengan wadah yang sesuai sehingga tujuan pengemasan itu dapat tercapai. Itu bisa melindungi komoditi atau mencegah dari kerusakan mekanis, menjaga kebersihan, menciptakan daya tarik bagi konsumen, memberikan nilai tambah produk serta memperpanjang daya simpan produk. Pengemas yang umumnya digunakan diantaranya itu ya seperti karton atau box tuh, kotak kayu, keranjang bambu, keranjang plastik, kantong plastik, dan jaring atau net. Nah, selanjutnya kita melakukan pendinginan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, pendinginan dengan udara yang dingin, terus mengalir. Nah, itu namanya air cooling. Yang kedua, pendinginan dengan merendam dalam air dingin yang mengalir atau dengan pencucian dengan air dingin atau hydro cooling. Yang ketiga, pendinginan dengan cara kontak dengan es, ice cooling. Lalu ada namanya transportasi. Pengangkutan sayuran dapat dilakukan melalui jel laut dan melalui udara. Pada tahap ini kemasan harus sudah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu melindungi sayuran dan kerusakan mekanik. Lalu yang kedua, tidak menghambat lolosnya panas bahan dan panas pernapasan dari produk. Yang ketiga, mempunyai kekuatan konstruksi yang cukup untuk mengatasi penanganan dan penumpukan yang wajar. Nah, itu tadi materi yang saya berikan dari tentang pasca panen pada sayuran. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Video ini tidak lupa dari memenuhi tugas penyuluhan saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.